Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dalil tentang perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengatur seisi-isinya pada di dunia ini. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifat darinya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tatbi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kitab-kitab yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang zamannya berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama. Berikutnya pengertian tauhidullah. Tauhid dibagi para ulama menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Yang seperti apa? Yaitu seperti Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur jagat raya, yang maha merajai dan pemberi rizki. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Yang seperti apa itu? Yaitu seperti kita selaku hambanya hanya beribadah kepada Allah saja, tidak boleh satupun ibadah apapun diserahkan kepada selain Allah. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernazar, dan lain-lain itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid ini adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya, seperti kita menetapkan nama Allah dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Berikutnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaan, terutama pada Al-Quran,
yang selalu memperhatikan tajwidnya, selalu memperhatikan harokatnya agar lebih benar dan lebih fasih. Yang kedua, selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitabnya. Jadi jangan pernah terburu-buru untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam setiap ayat Al-Quran. Yang ketiga, selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman. Yang keempat, selalu mengamalkan perilaku yang baik keseharian sesuai yang dicantumkan pada Al-Quran. Yang kelima, selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang menistakannya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah langkah-langkah bagaimana kita menerapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti kita mencari atau menuntut ilmu agama yang meluas, dan yang kedua menyimak khutbah atau pengajian di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, dan ketiga membaca sholawat, selalu membaca sholawat, atau bisa kita terapkan seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Dan yang keempat, yang terakhir adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dibenarkan atau dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.